hari ini saya akan mengenalkan kepada teman-teman semuanya, yaitu adalah sistem pertanian pada kawasan urbanisasi, di mana kawasan urbanisasi pada saat ini sudah sangat padat dengan penduduk ya. Jadi banyak lahan pertanian yang tidak bisa lagi ditanami karena sudah dialihkan fungsinya menjadi kawasan-kawasan bangunan dan juga perumahan. Meskipun demikian, kita masih bisa memproduksi tanaman-tanaman sayur-sayuran secara sederhana, yaitu saya membudidayakan tanaman dalam satu pot itu dengan berbagai jenis. Nah, inilah dia tanaman yang saya tanam. Nah, saya nanam tanaman, yaitu ini adalah kumangi namanya. Namun kalau kita lihat di bawah kumangi itu sendiri, itu terdapat tanaman bayam. Nah, jadi di dalam satu pot ini terdapat dua jenis tumbuhan ya, yaitu ada kumanginya, nanti bisa digunakan campuran bahan makanan ya, untuk lalap dan juga bisa untuk sambal orek-orek tempe. Nah, coba kita lihat pada pot berikutnya. Nah, saya menanam di sini, ini ada kumanginya, namun di sini juga ada tanaman kangkungnya teman-teman ya. Nah, ini namanya kangkung. Kangkungnya cukup subur sekali. Coba kita lihat, bahkan ada yang sudah memiliki cabang. Nah, ini ya. Nah, ini kangkung. Nah, ini kangkung. Namun di sebelahnya ada kumangi. Nah, ini ya, ini kumangi. Nah, kalau kita lihat lagi di paling bawahnya, yaitu ada, kita lihat di sini bayam ya. Nah, ini bayam. Nah, ini bayam merah namanya. Bayam merah. Ini bayam merah juga. Jadi intinya di dalam satu pot yang kecil ini kita bisa memproduksi 3 jenis sayur-sayuran, yaitu adalah kangkung, kemudian kumangi, dan paling bawahnya itu adalah bayam merah. Nah, inti daripada kegiatan ini sebenarnya adalah pertanian pada kawasan urbanisasi yang ramah lingkungan ya. Nah, sebentar kita lihat lagi di sebelah sini. Nah, di sini saya nanam tanaman kumangi, tetapi di bawahnya itu ada cabai. Nah, kita lihat ini cabai. Nah, ini cabai keriting ya, cabai keriting, dan ini ada kumangi. Dan di paling bawahnya kita lihat ada juga bayam. Nah, artinya di sini di kawasan yang sangat sempit hanya bisa nanam di pot, tetapi kita bisa memanen berbagai jenis tumbuh-tumbuhan ya, termasuk kangkung, kemudian juga bayam, cabai tadi sudah saya tanam, dan bahkan saya juga tanam serai di sini teman-teman ya. Nah, ini ada serai satu batang. Artinya di dalam satu areal yang sempit itu kita bisa memproduksi banyak jenis sayur-sayuran. Nah, inti daripada kegiatan ini sebenarnya adalah membudayakan budaya pertanian yang hampir punah ya. Jadi kalau saat ini kan petani-petani itu menanam tanaman itu di dalam satu area dengan satu jenis tumbuhan saja. Tetapi kalau di area yang sempit ini, saya berusaha untuk menanam berbagai jenis tanaman, tetapi di dalam satu pot itu terdapat beberapa jenis. Artinya di situ adalah kita bisa memanen tanaman kumanginya, kemudian kita juga bisa memanen bayamnya, dan juga bisa memanen cabainya di kemudian hari. Nah, jadi di situ ada strategi bertani di mana masih menerapkan budaya, yang mana budaya itu sudah hampir punah kalau kita perhatikan petani pada masa sekarang, yaitu mereka menanam tanaman itu di dalam satu areal itu hanya satu jenis tumbuhan saja. Nah, tetapi di kawasan yang sempit seperti ini, saya mencoba menanam tumbuhan di dalam satu pot itu dengan berbagai jenis. Ini artinya bahwa kita bisa memproduksi ya jenis sayur-sayuran untuk menopang kedaulatan pangan keluarga secara sederhana, terutama pada masyarakat kawasan urbanisasi. Kenapa? Karena menanam tumbuh-tumbuhan ini, maka kita sebenarnya sudah berusaha untuk meminimalkan persoalan iklim ya. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan pada dasarnya juga bisa menstabilkan iklim mikro seperti suhu, dan bahkan juga menghasilkan keindahan bagi kita, karena kawasan hijau itu termasuk bagian daripada mengurangi reduksi stres pada masa pandemi. Nah, di samping itu juga
tanaman ini seperti ini ya, itu saya tidak menggunakan pupuk yang chemistry ya teman-teman, tapi pupuknya itu organik. Jadi pot yang saya gunakan ini di media tanamnya ini yaitu adalah hanya sekam, tanah, dan juga pupuk organik. Artinya secara tidak langsung saya hari ini telah memproduksi tanaman yang organik yang bebas dari zat kimia yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Tentu ada pertanian organik yang mana memang pertanian yang berkelanjutan, yaitu pertanian yang mengutamakan rendah emisi karbon tetapi bisa memproduksi jumlah pangan yang sangat banyak. Nah, tentu dengan lahan yang sempit, dimanapun teman-teman berada bisa manfaatkannya untuk menopang kebutuhan sayur-sayuran keluarga. Nah, saya mau jelaskan sedikit, tumbuh-tumbuhan yang saya tanam ini memang sangat banyak sekali gunanya ya. Nah, sayur kangkung terutama ini adalah sayur yang cukup familiar di masyarakat kita dan sangat mudah untuk membuatnya. Kemudian juga ada lalapannya tadi, ada kemangi ya. Kemudian juga mungkin besok saya akan menanam terong ya. Nah, ini ya. Nanti saya juga akan menanam terong teman-teman. Nah, ini sudah saya siapkan bibitnya. Nah, ini terong ya. Kemudian ini ada tomat. Nah, nanti saya akan panen kangkung ini, kemudian akan saya ganti dengan tanaman terong ini ya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan bibitnya. Nah, ini bibit cabai teman-teman. Jadi kalau di kawasan urbanisasi pada lahan yang sempit seperti yang saya punya, tidak punya lahan, maka saya akan gunakan pot-pot seperti ini nanti teman-teman ya. Pot ini nanti akan saya gunakan untuk menanam cabai. Nah, karena hari ini satu pot yang ini akan dipanen ya, karena kangkungnya sudah bisa dipanen, jadi nanti langsung kita ganti menggunakan cabai. Tetapi saya ingin menekankan di sini bahwa ternyata budidaya tanaman polikultur atau tanaman tumpang sari itu perlu ditumbuhkan lagi karena sebagai bentuk budaya bangsa kita. Jadi di sini coba kita perhatikan lagi ya. Ini adalah strategi penghidupan sebenarnya. Kenapa ini dikatakan strategi penghidupan? Karena ketika kumangi ini misalkan tidak berhasil, maka kita masih bisa memanen kangkungnya, kan begitu. Ketika tanaman kumangi ini misalkan tidak berhasil, maka kita masih bisa memanen yang di bawahnya, yaitu bayamnya, atau sebaliknya ya. Jadi ada di situ strategi kehidupan. Artinya pertanian itu kan rawan gagal, rawan tidak bisa berkelanjutan karena hama. Maka dengan strategi menanam tumbuhan berbagai jenis dalam satu areal, ketika satu tanamannya itu tidak bisa dipanen karena bencana alam misalkan ya, atau karena serangan hama, maka kita masih bisa memanen jenis tumbuh-tumbuhan yang lain yang telah dipanen. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan di samping pot ya, juga teman-teman bisa menggunakan kotak seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kotak yang saya gunakan untuk menanam kangkung ya. Ya, saya kira pada intinya adalah bertani di kawasan urbanisasi ini bukan hanya termasuk hobi, tetapi juga termasuk perilaku untuk ramah lingkungan. Artinya kita berkontribusi untuk menjaga lingkungan hidup kita supaya tetap stabil ya, suhunya, curah hujannya sesuai kodratnya ya, normal gitu turunnya, tidak terjadi bencana alam dan lain-lain. Nah, itu juga karena perilaku kita. Jadi kalau menanam tanaman seperti ini, sebenarnya kita telah berkontribusi besar untuk itu. Ada fungsi lingkungan ya, coba kita perhatikan. Kalau kita menanam tumbuhan, maka kita telah berbagi juga dengan serangga. Coba kita perhatikan, ada serangga satu. Nah, ini serangga satu, mungkin teman-teman bisa melihatnya. Nah, ini belalang. Nah, jadi ternyata ketika pertanian itu kita budayakan dalam kehidupan, maka ternyata kita telah mengundang banyak spesies datang untuk ke rumah kita, termasuk hama ini ya, hama belalang. Artinya karena hamanya sedikit ya, tidak akan berpengaruh untuk
merusak tanaman-tanaman saya di sini ya. Tapi di sini saya jelaskan kenapa ini ramah lingkungan, karena kita tidak menggunakan sama sekali pestisida ya teman-teman ya, tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Coba diperhatikan, coba teman-teman, ini sangat subur sekali ya kangkungnya. Nah ini tidak dipupuk dengan pupuk yang kimia, tapi pakai pupuk organik, yaitu pun baru sekali saja saya pupuk, yaitu di media tanamnya itu, dan sampai sekarang belum ditambah lagi ya. Tentu di sini secara tidak langsung, coba disorot dulu di dalam pot ini ya, berarti sudah tumbuh banyak sekali mikroorganisme, karena kita menggunakan media tanam yang ramah lingkungan, yaitu media tanam organik. Artinya di situ organisme akan tetap juga lestari sebagai pengurainya. Jadi kita telah berkontribusi besar sebilang tadi untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Kita akan panen tanaman kangkung kita, dimana di sini juga ada kumanginya ya, kita panen. Nah ini kita panen saja, susah ya nariknya ya, sangat subur sekali teman-teman ya kangkungnya itu. Nah ini dia tanaman kangkung kita yang kita tanam di tabulam pot ya, di depan rumah. Begitu kita panen kangkungnya, maka tinggallah kumahinya. Nah ya, kemudian di bawahnya tertinggal pula bayamnya. Nah gitu ya. Jadi di sini keuntungannya tanaman tumpang sari itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah panen kangkungnya tadi, maka tinggallah kumahi. Baik, kita lanjut lagi memanen pot yang kedua. Wah ini pot yang kedua cukup subur. Kita panen dulu, kita tarik ini, kita tarik lagi, hati-hati ya teman-teman, ini ada kumanginya juga, jangan sampai juga ikut ketarik dan kecabut. Kita lanjut lagi, kita tarik. Ini dia kangkung kita teman-teman. Baik, kita cabut lagi kangkungnya. Ya seperti saya sampaikan tadi teman-teman, begitu kangkungnya kita ambil, maka tertinggallah 3 jenis tumbuh-tumbuhan kita ya, yaitu ada kumangi, ada cabenya di sini ya, ada bayamnya. Nah, nanti besok saya akan memanen kumanginya teman-teman ya. Saya kira kita lihat dulu hasil panen kita 2 pot teman-teman. Ini dia hasil panen kita, 2 pot sudah dapat sebanyak ini, artinya cukup untuk sekali nyayur ya teman-teman. Nah coba diperhatikan, ini dia, ini teman-teman, ini adalah tanaman asli organik teman-teman, artinya sehat untuk tubuh kita. Saya kira demikian dulu video saya singkat ini, semoga teman-teman terinspirasi dan tertarik untuk mencobanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.